Di tengah hinaan seantero negeri, Nabi Nuh tetap melanjutkan pembangunan kapalnya. Hari demi hari berlalu, hinaan semakin menggebu-gebu. Sedikit demi sedikit, bentukan kapal semakin terlihat mengagumkan. Proses pembangunan kapal itu berlangsung selama 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah Nabi Nuh membuat bahtera yang sangat bagus dan menjadi mukjizat. Kelakuan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi, hingga mereka menentang Nabi Nuh agar meminta Allah menurunkan azabnya. Mereka menyangka bahwa Tuhan yang disembah Nabi Nuh tidak akan bisa membinasakan mereka. Dalam Quran Surat Hud ayat 32 tercatat perbincangan antara Nabi Nuh dan kaumnya yang ingkar. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar." Mendengar pernyataan seperti itu, Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Allah yang menyaksikan kelakuan kaum Nabi Nuh tersebut tentu saja murka, maka Allah menenangkan Nabi Nuh dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Pada Quran Surat Hud ayat ke-33 sampai ke-34 tertulis apa yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Nuh. Allah mengatakan, "Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zolim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah mendapat wahyu untuk membangun sebuah kapal, Nabi Nuh dan pengikut setianya yang jumlahnya tak lebih dari 80 orang mulai bekerja. Proses pembangunan kapal dimulai dari menanam pohon terlebih dahulu. Mereka memanfaatkan sebuah bukit yang tak jauh dari perkampungan mereka. Di sana, pohon-pohon yang akan menjadi bahan baku pembuatan kapal tumbuh dengan sangat subur. Tentu saja, proses penanaman dan penebangan pohon yang kokoh ini membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Setelah kepikan kayu berhasil terkumpul, kerangka kapal mulai dibuat. Sebelumnya, para kaum kafir tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Tapi, rangka kapal yang menjulang menarik perhatian orang-orang sekitar. Bayangkan saja, kapal yang sedang dibangun itu sangat besar. Salah seorang peneliti muslim menjelaskan ukuran kapal itu sekitar 300 hasta, yang berarti memiliki panjang sekitar 50 meter dan lebar sebesar 30 meter, serta terdiri atas 3 tingkat. Sangat besar teman-teman. Saking besarnya, orang-orang sampai terheran-heran, kenapa kapal sebesar itu dibangun di atas bukit? Bukankah kapal sebesar itu hanya layak berlayar di lautan, sedangkan daerah mereka bahkan jauh dari lautan? Nabi Nuh dan kaumnya dihina dan dianggap gila. Orang-orang bahkan sengaja datang ke puncak bukit hanya untuk menghina apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Di tengah hinaan seantero negeri, Nabi Nuh tetap melanjutkan pembangunan kapalnya. Ternyata, rintangan pembangunan kapal juga datang dari keluarga Nabi Nuh sendiri. Dalam sebuah sumber referensi, disebutkan bahwa ketika itu salah satu istri Nabi Nuh malu dengan apa yang sedang dikerjakan Nabi Nuh. Dia tak tahan karena ikut-ikutan jadi bahan hinaan. Wanita ini akhirnya meminta Nabi Nuh untuk menghentikan pembangunan kapal. Nabi Nuh tentu saja telah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan istrinya. Pembangunan kapal tidak bisa dihentikan. Perintah Allah mutlak harus dilaksanakan. Ternyata wanita ini adalah ibunya Kan'an. Ketika proses pembuatan kapal berlangsung, Kan'an masih kecil dan masih menyusu pada ibunya. Menerima tekanan dari istrinya sendiri, Nabi Nuh tentu saja sangat sedih. Apalagi istrinya tersebut pada akhirnya meminta cerai. Ia tidak mau menerima hinaan dari orang-orang sekitar lagi.
Perceraian akhirnya terlaksana dan hak asuh Kan'an jatuh pada ibunya. Padahal saat itu Nabi Nuh benar-benar berusaha agar Kan'an diasuh olehnya saja. Istri Nabi Nuh yang ternyata pembangkang itu tentu saja dijadikan sebagai bahan untuk semakin merendahkan Nabi Nuh. Hari demi hari berlalu, hinaan semakin menggebu-gebu. Sedikit demi sedikit, bentukan kapal semakin terlihat mengagumkan. Proses pembangunan kapal itu berlangsung selama 40 tahun. Ketika kapal sudah bisa dikatakan hampir selesai dan tinggal merapikan dan membersihkan beberapa bagian saja, cobaan masih tak hilang-hilang. Tiba-tiba saja, orang berbondong-bondong untuk membuang hajat, buang air besar dan kecil di sana. Hal tersebut tentu saja menorehkan luka yang cukup dalam di hati Nabi Nuh dan pengikutnya. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, pengikut setia Nabi Nuh di zaman itu sangat hebat. Kondisi di zaman itu benar-benar tidak mudah, ditambah lagi dengan adanya perintah Allah yang pada awalnya tak masuk akal itu. Walaupun begitu, Nabi Nuh dan pengikutnya tetap berusaha keras melaksanakan perintah Allah tanpa bantahan. Sungguh kekuatan iman yang sangat luar biasa. Mereka tetap yakin bahwa sesuatu yang Allah perintahkan tidak mungkin akan berujung sia-sia. Masya Allah, semoga mental pengikut Nabi Nuh ini bisa menular kepada kita teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.